Betara, sudah semakin sulit kubedakan hidup dan siksa. Setiap nafas dan langkahku hanya derita. Oh, Betara, buka matamu dan saksikan deritaku. Telah kau kalahkan aku dengan tangan perkasamu. Betara, kini mimpi-mimpiku pun berwarna hitam. Hidup! Rangkas! Kurasi bumi dengan mantraku! Sekelap dua mataku. Dwi Pangga anakku, kemarilah, kemarilah. Sepertinya aku pernah mendengar suara itu. Iya, tentu kau pernah mendengar suaraku. Karena aku adalah ayah. Ayah? Iya. Tapi ayah sudah meninggal. Benar, anakku. Aku tewas terbakar di rumahku sendiri. Karena pengkhianatan. Seluruh tubuhku melepuh. Bahkan kedua biji mataku pecah. Terpanggang mata. Ampunilah hamba, ayah. Semua karena dendam hamba kepada Kamandanu yang selalu lebih unggul daripada hamba. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai buah. Siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai malapetaka. Siapa memfitnah, dia akan menerima kehancuran. Hamba menyesal, ayah. Bersyukurlah, kamu masih sempat menyesali dosa anakku. Karena hanya itulah satu-satunya gerbang yang bisa kau lalui untuk mencapai pencerahan. Walaupun gerbang itu mungkin sangat sempit. Apa yang harus hamba lakukan? Kuatkan niatmu. Dan carilah wanita seberang itu. Kamu harus meminta maaf kepadanya. Karena kamu telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Juga adik kandungmu, Kamandanu.
Tetapi Kamandanu telah membalas hamba ayahanda. 2 kali dia menghukum hamba. Dialah yang menyebabkan hamba menderita seperti sekarang ini. Baik, kalau itu alasannya. Tapi kepada Meisi, kamu harus meminta maaf. Iya. Mandilah anakku. Sebuah niat yang bersih untuk tobat harus dengan tubuh yang bersih pula. Mandilah anakku. Air akan membersihkan diri. Air akan meninggikan nafsu amarah. Dan mulailah menjalani pencerahan hidup sebelum segalanya terlambat. Sudah berangkat. Terserah maumu. Apa menjumpai ibumu di Pasuruan 1 atau pamanmu di Majapahit? Biyung mengerti perasaanmu. Tapi tidak mungkin kamu terus menemani Biyung. Sudah waktunya Biyung harus naik gunung, mencuci dosa-dosa Biyung selama ini. Sebagai seorang pendekar, tentunya Biyung punya banyak dosa. Jangan menangis. Biyung tidak mau ditangisi. Ayu ingin menemani Biyung sampai dewata yang memisahkan kita. Jangan kekanak-kanakan, Mandira. Seorang pendekar itu harus tabah. Waktu Biyung seumur kamu, hampir seluruh bumi Jawa ini sudah kurambah. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa jauh di sebelah barat sana ada negeri yang bernama Galuh, Pajajaran, dan sebagainya. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan menjadi perawan dungu yang bersembunyi di balik pengabdian dan balas budi. Baik, Ayu akan pergi. Tapi kalau suatu saat Ayu kangen pada Biyung, boleh kan Ayu berkunjung ke pertapaan Biyung? Kamu boleh datang asal bersama kekasihmu. Biyung? Semoga kamu selalu dilindungi Dewata Agung, Wandira. Awas hancur! Ayo, hancurkan kalau bisa. Kujelaskan! Apa? Sudah mencuri baru mau menjelaskan. Berdebah kamu. Ternyata siasatku berhasil juga. Saat-saat seperti ini, aku kangen padamu, Sabi Ompo. Paman, apa sudah masuk kampung? Belum, Nyai.
Ada orang tergeletak di tengah jalan. Sepertinya pingsan. Masih hidup, Nyai. Apa perlu kita tolong? Paman Wali Kadep, bawa saja ke rumah. Paman, cepat bawa masuk orang itu. Jangir, bantu bapakmu. Baik, Nyai. Jerang air, Nduk. Baik, Bopo. Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan. Messi, Paman Wali Kadep, buang kembali ke tengah jalan. Nyai, Dia manusia busuk, Paman. Lebih busuk dari bangkai anjing. Cepat buang dia. aneh. Tidak biasanya Nyai Paricara bersikap seperti itu. Bapak Wong, maafkan saya. Saya tidak bisa. Dia bajingan yang telah menghancurkan hidup saya. Masa depan saya. Jangan hianati dharmamu sebagai tabib, Messi. Bapak Wong, dia binatang jalang yang telah menodai saya. Biarkan kejahatannya menjadi urusan dewata. Urusanmu adalah menolong sesama manusia. Tidak harus tahu apakah itu baik atau buruk. Cepat selamatkan nyawanya. Kenapa tiba-tiba Nyai Paricara marah-marah, Bopo? Kelihatannya Nyai pernah kenal dengan orang ini. Ayo Jangir, kamu angkat kakinya. Paman, bawa dia ke pondok Paman. Biar Jangir yang membawa obatnya. Baik, Nyai. Apa dia terluka? Sedikit luka bakar, Nyai. Tapi barangkali juga karena kelaparan dan letih. Ya sudah. Kalau dia sudah sadar, kasih makan bubur dulu. Iya, Nyai. Setelah itu, suruh dia pergi. Aku tidak mau dia lama-lama tinggal di sini. Maaf, Nyai. Kenapa Nyai sepertinya benci sekali kepada lelaki itu? Kalau boleh, biarkan dia di sini dulu. Sampai benar-benar pulih. Baru nanti kita pergi. Paman, lakukan
lakukan saja apa yang kuperintahkan. Kepada siapapun aku selalu berbuat baik. Tapi tidak kepada dia. Bajingan itu. Dia Mesin. Mestinya Kisanak jangan bangun dulu. Maaf, saya berada di mana? Di rumah Nyai Paricara, di Dusun Pasuruan 1. Oh, rupanya saya berjalan ke arah timur. Iya, Kisanak saya temukan pingsan di tengah jalan. Nyai Paricara, itu nama majikan saya Kisanak. Dia seorang tabib wanita yang sangat tersohor di daerah timur ini. Mau cari gara-gara kamu? Maaf Kisanak, tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Terima kasih. Nini telah menolong saya. Aku paling benci melihat orang yang beraninya main keroyokan. Saya Cakradara dan ini sahabat saya Kudamerta. Kalau boleh tahu... Namaku Ayu Wandira. Kalian pasti bukan orang sini. Saya yakin tuan-tuan ini pasti putra bangsawan. Saya dari Tumapel Singosari. Dan kawan saya ini dari Wengker. Kami mau ke Kota Raja Majapahit. Mau belajar di sana. Maaf, Nini orang sini? Saya dari Dusun Randu Wadon di sebelah barat. Mau ke Pasuruan 1. Sayang, arah kita berbeda. Sebenarnya saya punya paman di Majapahit. Tapi saya kurang suka kehidupan kota. Punya saudara di Pasuruan 1? Ibu saya di sana. Oh. Mungkin sayalah satu-satunya manusia yang terlahir paling bejat di muka bumi ini. Entah sudah berapa ribu jiwa yang tidak berdosa yang menjadi korban kekejaman dendam saya. Tuan sedang menyesali dosa-dosa. Satu yang paling menyiksa batin saya adalah perlakuan saya kepada Mesin. Saya telah melakukannya dengan sangat licik. Saya telah memberikan obat perang
supaya saya mampu merenggut kehormatannya. Bagaimana dengan dosa-dosa Tuan yang lain? Tuan tidak menyesal? Itu tanggung jawab saya kepada Dewata. Karena semuanya saya lakukan dengan secara jantan. Tetapi dosa saya kepada Meisin, hanya dia yang bisa memaafkan. Minum dulu wedangnya. Keburu dingin. Saya sangat mengharapkan bisa menjumpai Meisin dan meminta dia mengampuni saya. Saya bersedia mencium telapak kakinya. Saya mau menjadi budaknya seumur hidup, asal dia mau mengampuni saya. Bangun! Bangun! Jangan melawan. Siapa kamu? Sabar, bapak-bapak. Saya orang baik-baik. Saya kemalaman. Siapa yang mengizinkan kamu tiduran di bilik jaga? Jelas tidak ada. Wong tidak ada orang di sini. Kalau ada, saya pasti minta izin. Ikut kami ke rumah Ki Bekel. Apa perlu membangunkan Ki Bekel? Kasian, mungkin beliau perlu istirahat. Jangan jawab. Yang boleh bicara di sini kami, bukan kamu. Ayo cepat. Jangan berani kasar kepadaku. Tidak semua wanita bisa kalian perlakukan seenaknya. Hentikan! Hei, hentikan itu! Hentikan! Hentikan! Ada apa ini? Hah? Kok laki-laki berkelahi sama perempuan? Ada apa? Kami curiga. Dia itu mata-mata rampok Ki Bekel. Waktu kami suruh menghadap Ki Bekel, malah ngelawan. Saya semakin yakin. Dia itu bukan perempuan baik-baik. Tidak ada orang yang bernama Meisin. Paman asli orang Pasuruan 1. Memang ada juga tapi wanita di sini. Tapi namanya Nyai Paricara. Mungkin Biung Meisin mengganti namanya. Setahu saya tidak, Nduk. Semenjak dia dibawa Tabib Wong dari lereng Gunung Arjuna dulu, namanya sudah Nyai Paricara. Ya, kalau Nduk masih penasaran, besok saya ajak ke rumahnya. Terima kasih, Rake. Weh. Tidak pantas. Putra seorang empu kok menumbuk rempah. Biarkan sekarang saya menjadi sampah. Supaya karma pala saya berikutnya dalam kehidupan tidak menjadi kutu anjing. Paman Wali Kadep. Paman. Iya, Nyai. Paman, kenapa orang itu masih saja di tempatmu? Saya tidak suka.
Kasihan dia, Nyai. Matanya buta. Dia juga cerita, untuk makan saja, dia harus menunggu belas kasihan orang lain. Baik. Saya tak akan pernah menghalangi orang yang ingin menolong orang lain. Tapi saya tidak mau dia menginjakan kakinya di rumah saya. Paman, katakan pada orang itu. Baik, Nyai. Kulun, berikan kesempatan pada hamba untuk minta ampun padanya. Benar, ini memang rumah Biung Mesin. Dulu saya pernah kemari sama Paman Kamandano, Bibi Sakawuni, dan ini Raga Runting. Jangir! Jangir! Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, tolong temani saya mencari jamur rumput menjangan ya. Sekarang ambil arit dan keranjangmu. Cepat sedikit ya. Baik, Nyai. Rake, ada apa kemari? Sakit apa dia? Tidak. Ini, si genduk ini mengaku sebagai putri Nyai. Tapi nama ibunya berbeda dengan nama Nyai Paricara. Saya Putri Biung. Nama saya Ayu Andira. Biung Raga Runting tidak bisa mengantarkan saya. Dia mau naik ke gunung. Bertapa. Ayu, kau sudah begini besar, anakku. Biung, kau telah menyusahkan pamanmu Kamandanu, anakku. Bahkan kami mengira kalau kau sudah mati. Saya tidak betah hidup di Majapahit, Biung. Saya minggat dan pulang ke rumah Biung Raga Runting. Anakku. Letih sudah kaki menyelusuri lembah. Tapi perjalanan tidak kunjung usai. Tidak terperi luka, carut marut oleh onak duri. Oh, perih luka ternyata jauh lebih perih jiwa. Gemulung halimun menutup jalan, semua jalan. Tapi aku tetap ingin pulang. Dewa, kembalikan masa bocahku ke dalam jiwa. Terus, Biung! Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Jangan peluk akhir perjalananku. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Dia seperti seorang penjahat yang ingin tobat dan mati dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya. Sebenarnya, siapa dia, Biung?
Biyung tidak kenal siapa dia, Ayu. Waktu Biyung pulang dari desa Sirnagali, orang itu pingsan di tengah jalan. Kemudian Paman Wali Kadep menolongnya. Dan ternyata orang itu buta. Karena kasihan, maka Paman Wali Kadep membiarkan dia untuk sementara tinggal di pondoknya. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma kasihan saja. Sebaiknya jangan mudah kasihan kepada orang yang belum kamu kenal, Ayu. Walaupun keadaannya begitu menyedihkan. Jagat Dewa Batara, sejuta kutuk pasu kutadah dengan dada terbuka. Tapi belum juga kau satukan aku dengan anak-anakku. Oh, hanya rindu yang meratapi dosa-dosaku membusuk. Kenapa Ayu tidak boleh menemui lelaki buta itu? Terus terang, Ayu terenyuh mendengar larik-larik syair yang dilantunkannya. Ayu anakku, siapapun akan merasa kasihan. Karena syair itu dilambari sihir pemikat. Apa sebenarnya maksud Biyung? Sekarang Biyung menuduh dia sebagai tukang sihir. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya siapa dia? Jangan sembunyikan apapun kepada anakmu, Biyung. Tidak ada yang Biyung sembunyikan. Biyung hanya khawatir kalau Ayu terpengaruh oleh lantunan syairnya itu. Kamu punya bapak. Anak kambing pun punya bapak. Anak kerbau, anak menjangan. Semuanya pasti punya bapak yang menitiskan keturunannya. Tapi aku tidak. Entah di mana ayahku. Nini sudah menanyakannya kepada Nyai Paricara. Biyung tidak pernah mau mengatakannya. Mulai besok, saya tidak mau lagi melihatmu di lingkungan rumah ini. Sekarang pun saya akan pergi dari sini. Kalau Nini mau memaafkan dosa-dosa saya ingin kematian saya tidak akan memanggul dosa atas perbuatan jahat saya kepadamu. Masih bisa kau bicara seperti itu? Apa pernah kau membayangkan bagaimana perihnya seluruh hidupku harus menanggung rasa malu karena mengandung tanpa suami? Bagaimana rendahnya derajatku di mata ayah dan adikmu, dan kau telah menjadikan aku lebih rendah dari sampah. Bajingan! Bapak kenapa? Bapak kesandung, Du. Maklum, orang buta. Saya mintakan obat sama Biyung Mesin ya, Pak? Biyung? Iya. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Saya kira Nyai Paricara tidak punya anak. Saya memang baru beberapa hari di sini. Sebentar ya, Pak. Saya ambilkan obat. Anakku. Akhirnya kau pertemukan juga aku dengan dia. Terima kasih, Batara. Orang buta itu memang memuakan. Sudah tahu matanya buta, tapi tidak pernah tahu diri. Sudah beberapa kali dia jatuh dan juga terluka. Namanya juga orang buta. Ayu benar-benar kasihan, Biyung. Ayu membayangkan seandainya Bapak Ayu
buta seperti dia. Ayo, suruh si Jangir atau Paman Wali Kadep yang mengobati. Terima kasih. Perih, Pak. Iya. Tapi lebih perih lagi hati saya. Hati? Kalau anak saya masih hidup, pasti dia sudah sebesar kamu. Bapak punya anak? Iya, 2 orang. Yang satu lelaki, yang satu lagi Bapak tidak tahu. Karena Bapak berpisah dengan wanita yang mengandung anak Bapak. Siapa wanita itu, Bapak? Dia seorang wanita yang sangat cantik dan berbudi luhur. Kulitnya langsat karena dia berasal dari negeri seberang. Siapa namanya? Nini. Ayu? Ayu? Iya, Yung. Saya dipanggil Biyung, Pak. Mudah-mudahan luka Bapak cepat sembuh. Terima kasih, Induk. Biyung kenapa? Pusing? Biyung kekurangan jamur hitam dan juga kayu secang. Apakah Ayu bisa mencarikannya di hutan? Tapi Ayu tidak tahu tempatnya di mana, Biyung. Kau bisa pergi dengan Jangir. Bagaimanapun juga kau harus belajar tahu tentang obat-obatan, supaya kau bisa membantu Biyung nantinya. Jangir? Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, temani Ayu Wandira mencari jamur hitam dan kayu secang di hutan. Kamu siapkan keranjangnya ya? Iya, mari. Saya minta Kisanak, pergilah sekarang juga. Saya tidak peduli apapun alasannya. Saya tidak mau kebahagiaan saya sekarang kembali ke Renggut. Sekarang pun saya cukup bahagia, Mesin. Kalaupun Dewata akan mencabut nyawa saya saat ini, saya siap. Tapi ada 2 permohonanku kepadamu, Mesin. Maafkan dosa-dosaku. Dan yang kedua, katakan pada Ayu Wandira bahwa saya adalah ayahnya. Sekarang pergilah. Itu untuk bekal perjalananmu. Paman Wali Kadep. Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Paman, antar dia sampai batas desa. Baik, Nyai. Lihat, gadis kampung itu lumayan juga. Pakaiannya kumal begitu? Apa Baginda Prabu Ma? Kan ada tukang dandannya. Biasanya dimandikan dulu, baru dilulur, dan dikasih baju bagus.
lalu dibawa ke pesanggerahan. Sudah, jangan banyak ngomong. Tangkap dia. Mau apa kalian? Ikut kami, Nduk. Kami ditugasi Gusti Rake mencari orang untuk dijadikan dayang. Kisanak harus minta izin dulu kepada bopo saya. Tidak usah. Ayo, ayo ikut. Jangan! Ayo. Nini sudah membunuh mereka. Kita bisa celaka, Nini. Kita bisa dihukum. Tenang, Jangir. Mereka cuma pingsan. Lelaki kurang ajar seperti itu memang harus diberi pelajaran. Satu-satu. Borok dosaku mengering sudah. Satu-satu. Bayangan masa datang kembali terasa benderang. Saya tidak sangka, ternyata Nini bisa silat. Kata bopo, Nyai Paricara juga ahli ilmu kanuragan. Sekedar untuk menjaga diri, ilmu silat itu perlu. Saya tidak bisa membayangkan Nini kalau Nini tidak menolong saya. Oh ya? Iya. Tuan Dipangga, kenapa tiba-tiba ada di sini, Tuan? Cepat, bantu aku mengangkat dia. Aku gembira. Akhirnya Britu Mapel menyambut baik usulku dan mengirim kalian kemari. Sebab keniatan mendiang Kanda Prabu adalah amal suci bagiku. Ayahanda Betara sangat tersanjung oleh surat Gusti Prameswari. Itu kenapa secepatnya Ayahanda mengirimkan hamba kemari. Sekalian mempelajari cara terbaru pengairan sawah di Majapahit. Bagaimana dengan Ananda Kudamerta? Brewengker sangat setuju dengan rencana Gusti Prameswari. Kamu sendiri? Kecantikan Dinda Diahwiyat Raja Dewi masyhur sampai ke pelosok-pelosok desa di Wengker. Sangat tidak masuk akal kalau hamba menolaknya. Kata-katamu indah dan santun, Kudamerta. Aku senang. Kapan-kapan kalian akan kuundang ke rumah untuk berkenalan dengan Diahwiyat dan juga Tribuana Tunggadewi. Terus terang, tadi siang Nyai Paricara marah-marah kepada Tuan Arya Dwi Pangga dan menyuruh segera meninggalkan rumah ini. Ayo, Wandira. Ada apa? Ternyata Biyung membohongi saya. Itu sebabnya kenapa Paman Dwi Pangga pergi dan akhirnya terperosok ke dalam jurang. Kenapa Biyung membohongi saya bahwa dia yang berkeras ingin pergi dari sini? Biyung cuma mengingatkan dia kalau dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Itu sama saja mengusir dia. Tuan rumah berhak menyuruh tamunya pergi kapan saja. Dia orang cacat, Biyung. Kenapa Biyung tega melakukan itu? Dia sudah cacat waktu ditolong. Selama ini Biyung berbaik hati, telah membolehkan dia untuk tinggal di sini. Tapi dia tetap seorang tamu yang ada batasnya di sini. Dia harus pergi dari rumah kita, Ayu. Biyung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biyung kejam.
tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biyung. Dia telah menghancurkan masa depan Biyung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu, apa yang telah dia perbuat pada Biyung. Tanyakan. Sesudah itu, kau boleh menilai Biyungmu ini. Mengerti? Apa yang diceritakan Biyungmu itu semuanya benar. Kalau ada lelaki yang paling terkutuk di atas dunia ini, tiada lain adalah saya. Sudah 2 kali saya menghancurkan masa depan wanita. Dan dua-duanya adalah kekasih adik kandung saya sendiri. Paman Kamandanu. Ini sudah mengenalnya. Dia yang membesarkan saya dan Kakang Panji Ketawang. Sebelum kemudian diselamatkan Nini Raga Runting. Karena pondok Paman Kamandanu dan Biyung Mesin dibakar orang Kediri. Paman Kamandanumu adalah adik kandungku. Kalau begitu, Paman pasti ayahku. Maafkan saya, Nduk. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu sebut sebagai ayah. Karena seorang ayah haruslah selalu memikirkan dan memelihara titisannya. Kamandanulah yang lebih pantas kau sebut ayah. Meski kamu adalah titisanku. Ayah. Kamu percaya bahwa orang jahat bisa menyesali perbuatannya dan kemudian tobat, Nduk. Selama ini saya selalu iri kepada Kamandanu. Sehingga saya selalu ingin menghancurkan kebahagiaannya. Saya tahu, sesudah kematian suaminya, Nini Mesin hanya jatuh hati kepada pamanmu, Kamandanu. Maafkan ayah, Mundu. Jadi Biyung tetap tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Sebagai sesama wanita, mestinya kau bisa menjawabnya sendiri. Biyung telah menceritakan penderitaan Biyung karena perbuatannya. Dan Biyung bukan dewata yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang telah menyakiti Biyung. Baik, baik. Saya tidak pernah rugi karena tidak punya ayah. Saya juga tidak rugi karena tidak punya Biyung. Sedari bayi saya sudah terbiasa menetek embun dan dikeloni kabut. Jangan salahkan saya kalau saya lebih memilih hidup bebas. Saya akan mengikuti kehidupan Nini Raga Runting. Ayo. Ayo. Dengar Biyung dulu. Apa masih ada yang perlu saya dengar dari seorang ibu yang tidak punya hati? Ayo. Selama ini Biyung menderita. Itu semua karena perbuatannya. Ayu juga sangat menderita karena tidak punya orang tua. Saya selalu iri manakala melihat anak kecil bermain dengan ibu bapaknya. Saya selalu bermimpi suatu saat bisa bertemu dengan Biyung, kemudian bersama-sama menemukan bapak saya. Tapi ternyata semuanya mimpi. Karena ternyata Biyung hanya segumpal batu yang bisa bernafas.
Jangan tinggalkan Biyung. Kalau kau pergi, hidup Biyung semakin menderita. Biyung hanya memikirkan diri sendiri. Tolong katakan pada saya, alasan apa yang mengharuskan saya menuruti kemauan Biyung? Karena kau lahir dari rahim Biyung. Selama 9 bulan kau Biyung kandung. Biyung tetap mencintaimu, Ayu. Meski Biyung sadar kalau kandungan Biyung adalah korban dari lelaki jahanam yang sangat Biyung benci. Itu saya tahu. Masalahnya sekarang, apakah Biyung mau memaafkan lelaki jahanam yang sudah jompo dan buta karena menjalani karma palanya? Atau tidak? Itu saja. Baik. Biyung maafkan dia. Nyai Paricara. Nyai. Kisanak, ada apa? Tolong, Nyai. Orang-orang desa saya terkena wabah. Hampir sebagian besar sakit. Di mana desa Kisanak? Saya dari desa Binor, Nyai. Oh, Kisanak tahu bagaimana sakitnya? Seperti keracunan, Nyai. Mereka muntah-muntah dan panas dingin. Dan tidak ada yang bisa bertahan sampai 3 hari. Pak Gebluk. Itu pasti namanya Pak Gebluk, Nyai. Jangan, Nyai. Pak Gebluk itu tidak ada obatnya. Itu kutukan dewata kepada desa yang selalu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang kuasa. Saya tahu. Desa Binor itu tempatnya para penjudi dan para perampok. Orang-orang desanya tukang membuat arak. Dan wanita-wanitanya banyak yang menjadi teledek murahan. Paman, siapkan keretaku. Saya meminta Biyung dengan ayah Dwi Pangga kawin dan mendapat tirta suci dari seorang pedanda. Ayu, jangan siksa lagi hati Biyung Mundo. Ayu ingin benar-benar terlahir sebagai manusia yang direstui oleh Dewata. Sudah cukup Biyung mengalah pada permintaanmu yang dulu, Ayu. Kalau begitu, Biyung tidak benar-benar memaafkan ayah. Biyung melakukannya hanya karena terpaksa. Biyung tidak mau membicarakan itu lagi.
Paman, kalau sudah mendidih, apinya dikurangi. Baik, Nyai. Ki Lurah, kesini sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa orang yang sakit ke pendopo ya. Baik, Nyai. Geret! Geret! Ya, Ki. Bawa yang paling parah masuk. Baik. Ayo semua cepat dibawa masuk semua. Ayo cepat. Hati-hati. Ya, ayo cepat-cepat. Ya. Terima kasih Ki Lurah. Saya bisa tidur di kereta. Nyai masih kuat. Perjalanan kita masih jauh. Paman, kalau Paman letih, kita bisa bergantian menjadi kusir. Oh, kalau saya, Nyai, masih cukup kuat. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Jangir, ayo. Permisi. Biung? Biung, kenapa, Yuk? Tidak apa-apa, hanya... Paman Wali Kadep! Mir! Tolong! Biung pingsan! Paman! Biung, katakan, obat yang mana yang bisa menyembuhkan sakitmu, Yung? Kakang Kamandano, pada saat seperti ini, saya ingin Kakang berada di samping saya. Messi. Kakak Lo, kau sudah mau menjemputku. Kak. Biung, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak lo?
Kau belum menjawab pertanyaanku. Aku hanya mau menjengukmu, Mei. Aku tahu, pikiranmu sedang bimbang. Tapi tak bijak kalau kau mencari kematian. Aku bingung, Kakak Lo. Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tak mau menipunya dengan pura-pura mengawini ayahnya. Tidak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Byung, sadar Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Byung untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga dan diberkati Tirta Suci. Byung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Byung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Byung. Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di bilik ini? Ada apa, Ayu? Byung sakit. Byung pingsan tadi. Iya, Byung sakit. Byung ingat ada yang tidak beres dalam usus Byung, seperti penduduk desa Pinor. Katakan, obat mana yang harus Ayu siapkan untuk Byung? Habis semua, Ayu. Kita malah masih kekurangan untuk 3 orang penduduk Pinor yang akhirnya tidak tertolong. Byung, sebut nama ramuannya, biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan. Kau tidak usah bingung, Ayu. Rake Pemintihan bisa menyembuhkan. Rake, tolong saya. Buatkan obat untuk orang Mejen dan angin hitam yang masuk ke dalam perut. Saya akan meramunya, Nyai. Minumkan dia air garam campur dengan gula aren, supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya. Iya. Jangir, buatkan minuman obat itu. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Kara yang sedang pingsan. Ayu, saya menemukan ini. Ayu Wandira, anakku. Ayah bisa mengerti betapa kecewa hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Meisin dengan ayah dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Meisin sangatlah patut kamu hargai. Sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau hanya sekedar menyenangkanmu dengan pura-pura menuruti kemauanmu. Ayah mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa ayah di masa lalu. Ayahmu, Arya Dwi Pangga. Itu dia. Ayo kita laporkan. Kalian mau apa? Kami sangat muak dengan tindakanmu selalu saja membunuh. Serang! Rupanya dia berpura-pura. Atau kita kurang keras. Bunuh!
Ayah tidak apa-apa? Saya tidak sanggup, Induk. Saya pun harus menjemput kematian saya dengan terus berjalan menyiksa diri. Sampai ketersiksaan itu menyamai penderitaan ibumu. Sampai di sini saja, anakku. Saya tidak mau kamu semakin dalam menanggung kepedihan. Saya mengharap ayahanda suatu saat kembali berkunjung untuk menghilangkan kerinduan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu sebagai istri, anakku. Supaya hidupmu lebih punya arti dan mulia, agar kamu bisa mengangkat derajat ibumu.